저기지. Di awal film, kita diperlihatkan dengan ruangan kamar yang gelap, di mana terdapat seorang pemuda yang sedang tertidur pulas, dan bunyilah alarm dari HP-nya, dan pemuda berambut pirang itu pun terbangun. Pemuda berambut pirang itu bernama Lee Jung-do. Agar tidak susah, kita panggil saja Jung-do. Selain jago berolahraga, Jung-do pun jago bermain game. Di saat Jung-do sedang asyik bermain game dan menang, dia tiba-tiba ditelepon oleh ayahnya untuk mengantarkan ayam goreng pesanan seseorang. Crazy sense. Thank you so much. Thank you. Di perjalanan pulang, Jung-do ditelepon teman-temannya agar cepat-cepat datang, karena mereka sudah menunggunya untuk bermain game kembali. Tapi saat di gang sempit dan gelap, dia melihat dua orang yang sedang berkelahi. Dua orang tersebut adalah seorang polisi dan seorang tahanan. Di saat tahanan itu sudah mau kalah, dia bangkit kembali dan mengambil sebuah botol kaca, di mana dia langsung memukulkannya kepada sang polisi. Polisi itu pun berterima kasih kepada Jung-do dan dia berkata bahwa Jung-do sudah membantu mencegah masalah besar. Lalu Jung-do dipanggil ke balai permasyarakatan dan dia dapat penghargaan karena sudah membantu polisi tersebut. Kemudian, datanglah seorang bapak-bapak yang memperkenalkan dirinya, bernama Kim Sun-min. Dia adalah manajer divisi pengawasan elektronik. Jung-do pun diajak Sun-min untuk berbincang-bincang. Sun-min berkata bahwa ada sekitar 5.000 orang memakai gelang kaki elektronik di Korea. Rupanya mereka adalah pelaku kekerasan seperti kejahatan seksual atau pembunuhan. Jadi, agar tidak terjadi kembali kejahatan seperti itu, mereka memasang gelang kaki pelacak tersebut untuk mengawasi napi-napi selama 24 jam. Dan orang yang diselamatkan oleh Jung-do itu bernama Cho, dan dia adalah seorang petugas bela diri. 국민들을 보호할 수가 있는데 저처럼 건장하신 분들과 2인 1조로 움직입니다. Sun-min pun menjelaskan kepada Jung-do kenapa dia harus mempunyai petugas bela diri. Dan Sun-min bertanya, apa pekerjaan Jung-do? Lalu Jung-do menjawab, dia adalah pengantar ayam di depot milik ayahnya. Lalu Sun-min pun berkata bahwa kata Cho, Jung-do seperti atlet taekwondo atau judo. Jung-do pun tersenyum dan dia menjawab, ya, bahwa dia tingkat 3 di taekwondo, judo, dan kendo. Kemudian, Sun-min pun berkata bahwa dia hanya mempunyai beberapa petugas divisi bela diri dan mereka harus bekerja 3 shift. Ditambah lagi, sekarang Cho sedang cedera, jadi mereka sangat terbatas. Sun-min meminta tolong kepada Jung-do untuk menggantikan tugas Cho selama 5 minggu karena dia sedang cedera. Dan Jung-do bertanya apakah dia bisa melakukannya. Sun-min pun menjawab, tentu saja bisa karena dia sudah memenuhi persyaratan. 이잖아요. 정도 씨가 이 일을 하시면서 정말 많은 걸 재밌나요? Kemudian, Jung-do bercerita kepada teman-temannya. Dan teman-temannya pun mendukung karena itu sangat cocok dengan Jung-do. Tapi si gendut pun bilang bahwa 3 shift itu sangat berat. Tetapi yang lain menjawab, tidak apa-apa karena Jung-do kuat dan mereka pun sedikit berdebat. Setelah itu, Jung-do pun bertanya kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata senang bahwa Jung-do bisa belajar sambil menghadapi tantangan. Dan ayahnya bangga karena dia mendapat pujian. Lalu ayahnya menyuruh Jung-do untuk mencobanya dan ayahnya berkata bahwa dia akan mengurus depot itu. Dan Jung-do menyetujui apa kata ayahnya. 한번 해봐. 하긴 아빠가 알아서 할 테니까 걱정하지 말고. Kemudian di keesokan harinya, Jung-do mendatangi lagi balai permasyarakatan Seoul dan menemui Sun-min. Sun-min pun memperkenalkan Jung-do kepada pegawai yang ada di sana bahwa Jung-do lah yang akan menggantikan Cho sementara. Lalu, Sun-min pun memperkenalkan pegawainya yang bernama Hung Dong-won, petugas bela diri senior. Sun-min mengatakan bahwa Dong-won akan mengajarkan cara memakai programnya. Dong-won pun menjelaskan kepada Jung-do bahwa dia bisa mengawasi napi-napi tersebut lewat komputer dan gelang kaki tersebut membantu melacak mereka dan tahu di mana keberadaan mereka.
Tapi ketika baterai gelang kaki tersebut hanya tersisa 30%, dia harus menghubungi dan membujuk napi-napi tersebut untuk mengisi daya baterainya. Dan bagaimana kalau mereka tidak bisa dibujuk? Jungdo harus bergerak mencari mereka dan memaksa mereka untuk mengisi daya baterainya. 근데도 충전 안 할 때는 어쩌시겠습니까? 네, 좋습니다. Tiba-tiba ada tanda kuning yang bertanda bahwa baterai kaki milik seorang napi sudah 30% dan harus segera diisi. Lalu Jungdo pun mulai melihat siapa napi tersebut. Nama napi tersebut adalah Lee Yang Ho. Napinya lumayan ganteng juga ya, hehe. Jungdo pun mencoba menelpon Yang Ho. Jungdo pun berkata pada Yang Ho bahwa dia harus mengisi daya baterainya. Tetapi Yang Ho malah berkata bahwa dia tidak memesan jajangmyeon, lalu mematikan telepon itu. Jungdo pun tak berputus asa. Dia berkali-kali menelpon Yang Ho, tapi dia tidak mau mendengarkan Jungdo dan malah terus mematikan teleponnya. 방금 뭐 그래? 오, 무겁네. 이게 근데 진짜 칼을 막나요? 이거 써도 돼요? 팀장님이 Dan di perjalanan Sunmin mengatakan bahwa Yang Ho memiliki kasus pelecehan pada siswi SMP. Jungdo pun bertanya apakah boleh menggunakan pistol listriknya. Lalu Sunmin pun menjawab hanya ketika dibutuhkan saja, karena prinsip mereka adalah menjaga dan mengawasi mereka. Setelah sampai di tempat kediaman Yang Ho, Jungdo dan Sunmin berbincang dan berkata bahwa rumah Yang Ho berada di unit nomor 201. Jungdo berkata bahwa dia sering mengantarkan makanan ke situ. Dan di jendelanya tidak ada teralis, itu sengaja dilepas karena untuk dilompati. Dan saat Sunmin mengetuk pintu depan, Yang Ho pasti akan keluar lewat jendela itu. Dan Jungdo akan berjaga di sana. Lalu kata Sunmin bagaimana kalau lewat pintu depan? Jungdo pun menjawab dia akan lari ke sana. Sunmin pun mulai mengetuk pintu unit Yang Ho, tapi tidak Yang Ho buka-buka karena dia sedang sibuk. Sedang apa tuh? Karena kesal dan terganggu, Yang Ho pun berdiri dan mengambil pisau, lalu dia marah-marah di depan pintu. Lalu ada teriakan perempuan di dalam kamarnya. 묵비권을 행사할 권리가 있고 당신이 하는 말 권리가 있습니다. Lalu di keesokan harinya, Jungdo melihat di komputernya terdapat tanda merah. Artinya ada pergerakan abnormal dan langsung melihat siapa pelakunya. Pelakunya bernama Lee Jong-in, pelaku kejahatan seksual. Lalu Jungdo melihat bahwa Jong-in sedang di tempat penitipan anak. Kalau saja Sunmin tidak datang dan menahan Jungdo untuk tidak menghajarnya. Lalu Jong-in pun ditangkap dan diamankan polisi. Setelah itu, Jungdo merasa tidak enak dan meminta maaf pada Sunmin. Tapi Sunmin tidak mempermasalahkan hal itu. Lalu Sunmin mengajak Jungdo untuk makan dan minum bersama. Tapi Jungdo berkata bahwa dia sudah ada janji dengan temannya. Sunmin pun mengerti dan Jungdo malah meminta Sunmin untuk mentraktir teman-temannya juga. Akhirnya, Sunmin mengizinkan Jungdo untuk membawa teman-temannya makan bersama. 따뜻한 미나리와 고소한 삼겹살 조합으로 식사가 될 것 같습니다. 마음껏 시키세요. 마음. 25인분? Lalu ada teman Jungdo yang bertanya, kenapa Sunmin memilih pekerjaan tersebut? Lalu ia menjawab, dulu Sunmin pernah kecelakaan mobil dan mobilnya tiba-tiba ditabrak dan mobil belakangnya hancur. Lalu kakinya terjepit dan tidak bisa bergerak. Usianya saat itu masih 10 tahun. Lalu para polisi muncul dan menolong mereka. Itu sebabnya Sunmin ingin menjadi polisi untuk menolong orang dan membalas budi. Tapi karena kecelakaan, pertumbuhan kaki kirinya terluka. Jadi kaki kirinya lebih pendek dan dia tidak akan bisa berlari menangkap penjahat. 왼쪽 다리 성장판을 다쳤더라고요. 내가 뭘 할 수 있을까 고민하다가 제가 하는 일의 의미도 더 깊어졌고요. Setelah Sunmin, Jungdo, and the gang keluar dari restoran itu, Sunmin ditelepon oleh pegawainya yang memberitahu bahwa ada seorang penjahat yang hilang kontak. Sunmin dan Jungdo akan menangkap Min Do-woong karena mereka sedang berada di Suirindong. Kasus Min Do-woong adalah pembunuhan dan sudah ditahan selama 20 tahun dan baru dibebaskan selama 3 bulan. Saat mereka ingin menyusul Do-woong, tiba-tiba gelang kakinya ia lepas. Dan Jungdo pun menyarankan pada Sunmin untuk menggunakan drone punya temannya. 너 갈 수 있어? 민동 같은데?
형, 제가 쫓아갈게요. Setelah itu, Jungdo berlari menyusul Dowung. Dan setelah agak lama mencari keberadaan Dowung, akhirnya Jungdo pun alhasil menemukannya di depan rumah orang dan sedang marah-marah. Jungdo pun menyuruh Dowung untuk berhenti, tapi dia malah mengamuk dan mengajak berkelahi. Tapi Dowung malah mengambil pisau lalu menancapkannya di leher dan mengancam kalau Jungdo tidak pergi, dia akan bunuh diri. Lalu Jungdo pun mengadu kepada Sunmin dan Sunmin pun memberikan kata-kata mutiara lewat Jungdo untuk Dowung. Karena Sunmin gak ada di sana, jadi nyuruh si Jungdo yang ngomongnya ke Dowung. 참여하신 시간이 너무 아깝지 않으세요? 그때까지 제가 옆에서 도와드리겠습니다. Setelah Jungdo pulang ke rumahnya, ternyata ada ayahnya di ruang tamu dan dia bertanya bagaimana pekerjaannya. Dan Jungdo menjawab tidak buruk dan manajernya sangat baik. Lalu ayah Jungdo melihat berita tentang Kang Kijung yang melecehkan sebanyak 15 anak perempuan berusia di bawah 13 tahun. Saat Jungdo berkunjung ke salon bibinya, dia melihat laki-laki berbaju abu yang baru saja keluar dari sana. Dan dia lalu masuk ke salon bibinya dan meminta ke bibinya untuk merapikan rambutnya. Setelah itu, Jungdo berjalan sambil melihat live streaming EPEP. Tapi di suatu tempat makan, dia melihat laki-laki berbaju abu itu lagi dan melihat di kakinya terdapat gelang. Laki-laki itu pun sedang modus dengan memegang tangan seorang pegawai perempuan di sana. Lalu Jungdo pun bergegas mencari tahu siapa laki-laki tersebut. Dan ternyata dia adalah Kim Gumnam, seorang pelaku kejahatan seksual. Dan Jungdo berkata bahwa dia melihat Gumnam karena terlihat pelacaknya bergerak. Jungdo pun berkata harus menyusulnya. Lalu mereka pergi menemui pelayan perempuan tadi dan menanyakan kemana perginya Gumnam. Lalu perempuan itu memberitahunya. 싫다고 했어요. 고마워요. 여자 혼자 일하는 가게를 노릴 것 같아. Di tempat lain, bibinya Jungdo yang mempunyai salon itu sedang beres-beres. Lalu dia mendengar ada yang membuka pintu dan menguncinya. Pas dia lihat, ternyata itu adalah Gumnam. Bibi Jungdo bertanya kepada Gumnam, kenapa mengunci pintunya? Dan Gumnam malah memasang muka mesum dan menyerang bibi Jungdo. Dan di satu sisi, kita melihat Jungdo sedang berlari OTW ke bibinya. Di tempat lain, Sunmin sedang merapatkan tentang penjagaan Kang Kijung. Dan bosnya bilang bahwa mereka akan merekrut 2 orang lagi untuk ditambahkan ke penjagaan Kang Kijung. Sunmin pun menjawab bahwa Kang Kijung sering beraksi siang hari, jadi dia yang akan menjaga Kang Kijung. Setelah rapat, Sunmin melihat Jungdo, dan Sunmin berkata, hari ini kau shift malam kan? Lalu Jungdo menjawab bahwa dia ingin berbicara dengan Sunmin. Jungdo berbicara bahwa dia ingin terus bekerja di situ dan itu membuat Sunmin bahagia. Lalu ia menawarkan pada Jungdo apakah dia mau bekerja bersamanya. Tentu saja Jungdo mau dan mereka pun bersalaman. 원하시면 저는 무조건 가죠. Lalu tibalah saatnya di mana Kang Kijung keluar dari penjara. Saat ingin pergi, Sunmin memberikan jaket kepada Jungdo dan berkata bahwa itu adalah jaketnya. Setelah sampai di tempat keberadaannya Kijung, mereka pun masuk dan langsung memasangkan gelang kaki tersebut. Dan Kijung akan memakai itu selama 10 tahun. Di perjalanan menuju tempat tinggalnya Kijung, mereka dihadang oleh banyak warga karena tidak terima Kijung keluar dari penjara. Ternyata ada satu bapak-bapak yang menemui Kijung di kediamannya dan membawa sebuah baju. Dia mengajak Kijung untuk merokok, tapi dia tidak mau karena takut ketahuan bergerak. Dan bapak-bapak itu pun berkata kalau hanya berjarak 10 meter tidak akan terbaca dan pelacak itu pun tidak akurat. Keesokan harinya, Jungdo melihat pelacak yang digunakan Kijung bergerak. Berarti dia pergi dari rumahnya. Dan dia izin kepada Sunmin untuk mengikuti Kijung. Tapi ternyata Kijung pergi ke parkiran bawah. Dan Jungdo pergi menyusulnya, tapi terlambat. Kijung sudah memasuki mobil dan di dalam mobil Kijung ditawari untuk bekerja sama menjalankan bisnis prostitusi online.
karena dia kehilangan jejaknya, dan Sunmin mengatakan bahwa dia akan mencoba menelpon Kijung. Kijung pun mengangkat telepon itu dan dia mengatakan bahwa dia sedang berada di toko gimbap depan rumahnya. Jungdo pun dengan cepat menyusul Kijung, lalu Sunmin tetap mengajak Kijung untuk mengobrol di telepon dan mengulur waktu. Tapi ternyata itu tidak berhasil dan Kijung berhasil sampai di toko gimbap lebih dahulu. 감사합니다. Saat Sunmin dan Jungdo sedang berbincang-bincang di satu ruangan, lalu datanglah Minjo menemui mereka. Lalu dia pun memberikan hadiah kepada Jungdo karena sudah masuk tim khusus. Di suatu tempat gelap, ada seorang anak perempuan yang baru pulang les. Dia pun melihat ada seekor anak anjing. Lalu dia mendatangi anak anjing tersebut dan mengajak ngobrolnya. Lalu tiba-tiba Kijung dan kacungnya ternyata sedang melihat-lihat tempat untuk melakukan hal bejatnya. Seorang pegawai memberitahu Sunmin bahwa ia melihat baterai gelang kaki Yang Ho sudah 30% dan harus segera diisi, tapi ponsel Yang Ho tidak aktif. Lalu Sunmin menyuruh Jungdo untuk mencari Yang Ho, tetapi Jungdo sedang mengawasi King Jung yang sedang di salon. Di lain tempat, Kijung ternyata mengetahui Jungdo mengikutinya, dan dia pun dengan cepat menutup rolling door yang ada di sana, dan Jungdo pun tidak bisa masuk. Kemudian di lain tempat kita bisa melihat Sunmin yang mendengar teriakan minta tolong seorang perempuan, dan ternyata pas didatangi itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Yang Ho. Jungdo akhirnya bisa mengalahkan tim lawan, tapi Sunmin dan asistennya tidak bisa mengalahkan tim lawan. Setelah itu, Jungdo menelpon Sunmin tapi tidak aktif-aktif. Lalu di tempat lain, Kijung mulai ingin melakukan aksinya, tapi Jungdo sudah berhasil menemukan Kijung. Dan Jungdo buru-buru mencari jalan masuk untuk mencegah dan menyelamatkan anak kecil itu. Setelah berhasil menemukan jalan masuk, Jungdo malah dikeroyok oleh Kijung dan antek-anteknya. Jungdo dengan sekuat tenaga melawan mereka, tapi saat bertarung dia malah terkena tusukan, dan itu membuat Jungdo kewalahan dan tidak bisa mengalahkan Kijung. Lalu, polisi pun datang melawan Kijung, tapi malah polisinya yang kalah sama Kijung. Kijung pun berhasil kabur dengan antek-anteknya, dan polisi itu pun cepat-cepat menyelamatkan Jungdo yang sudah terbaring tak berdaya. 긴급 중환 요청. 선생님 괜찮으세요? 숨 마시고 불쌍한 남자와 경반 상용. Jungdo pun dirawat di rumah sakit. Saat ayahnya datang dan mengetahui Jungdo terkena tusukan, dia pun langsung marah-marah karena sangat khawatir. Lalu Jungdo pun terbangun dan dia langsung menanyakan King Jung yang tertangkap atau tidak, dan menanyakan apakah anak perempuan tadi terselamatkan atau tidak. 조주임이 심정지가 왔대요. 장기기증 신청자여서
뜻을 따르신다고 합니다. Setelah itu, Jungdo mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani dan dia tiba-tiba kedatangan Bibi Minju, anak kecil yang saat itu ia selamatkan. Bibi Minju memberikan hadiah dan surat dari Minju. 감사합니다. 우리 민주 구해주셔서 감사하다는 걸 전해드리래요. 이정도 선생님 얘기해주면요, 애가 겁에 질려서 밖을 못 나와요. 그래서 다시 한번 감사드립니다. Lalu, Jungdo pergi ke rumah sakit dan mengatakan pada Sunmin bahwa tadi dia bertemu dengan bibinya Minju. Lalu dia mengatakan bahwa Minju jadi takut keluar. Tapi Sunmin mengatakan bahwa Kijung selama 4 tahun menghindari polisi, jadi akan susah untuk menangkapnya. Tapi Jungdo tak akan bisa tinggal diam. Dia akan mencari Kijung dan merencanakan sesuatu bersama teman-temannya. Kata Jungdo, saat itu dia melihat ada mobil yang kacanya gelap dan tak terlihat. Dia pun menjadi curiga dan menyuruh temannya melacak mobil itu. Lalu, Jungdo berkata sebentar lagi dia akan keluar dari rumah sakit dan meminta tolong kepada temannya untuk mencarikan barang-barang untuk dia nanti bertarung. 이거 꽂으면 내가 원격 조종할 수 있어. Setelah melacak, mereka pun mendapatkan alamat tempat tinggal si curut tersebut. Sesudah sampai di sana, mereka mulai memaksa membuka pintu tersebut dengan sebuah alat milik si gendut. Tapi alat itu tidak berhasil dan malah membuat suara keributan. Tapi pada akhirnya, keluarlah seorang laki-laki yang disangka dia adalah dalang dari semua kejahatan itu. Singkat cerita, mereka berhasil masuk dan langsung menginterogasi curut tersebut. Dan si gendut mulai membajak komputer si curut itu. Dan komputer itu banyak sekali video anu-anuan yang akan dijual ke situs web gelap. Jungdo pun merasa kesal dan akan menyetrum curut tersebut dan memaksa dia untuk mengatakan keberadaan Kijung. 정도야. 안 돼. 안 돼. 참아야 돼. 잠깐만 정도야. 못 죽을 것 같아. Lalu, karena kejadian itulah si curut memberitahu keberadaan Kijung di mana. 쓴 곳에 문자 메시지 와 있어요. 아직 119등 불러줘야죠. 문자 왔어요. 거기 가면 찾을 수 있을 거예요. 강기중이 또 동영상 찍은 거 있어 없어? 있어! Jungdo dan kawan-kawannya pun melacak keberadaan Kijung. Saat ingin pergi, Jungdo bertemu dengan ayahnya. Awalnya ayahnya Jungdo melarang Jungdo melakukan itu. Tapi karena dikasih kata-kata mutiara hingga terhura-hura, dia pun mengizinkan Jungdo untuk pergi. Setelah menemukan keberadaan Kijung yang sedang berkumpul dengan antek-anteknya, dia pun mulai memanggil nama Kijung dan mulai bertarung brutal. Setelah berhasil mengalahkan antek-anteknya, terakhir Jungdo pun melawan Kijung. Setelah berhasil mengalahkan Kijung, Jungdo dan kawan-kawan diberi penghargaan oleh Presiden Korea. 승리하지.
대통령님과의 사진 촬영에 있겠습니다. Dan saat di sana ada Minju, anak kecil yang sudah diselamatkan saat itu oleh Jungdo, dan dia memberikan bunga kepada Jungdo. Dan film pun happy ending. Tamat.